pernah berjalan-jalan. Ketemulah sebuah rumah. Ada seorang ibu menangis. Ditanya sama Nabi Musa, "Bu, kenapa ibu nangis?" Jawab ibu tersebut, "Anak saya meninggal ya Nabi Allah." Nabi Musa nanya lagi, "Berapa usia anak ibu meninggal?" 400 tahun. Nabi Musa nanya lagi, "Ibu sudah bergaul 400 tahun dengan anak ibu, kok masih sedih sih?" Kata Nabi Musa. "Ya iyalah Nabi Allah, kan anak saya sedih tuh." Akhirnya Nabi Musa menghibur, "Bu, ibu tahu kan? Umat akhir zaman nanti," kata Nabi Musa, "hidupnya cuma 60 tahun. Pendek sekali. Kita 500 tahun, dia 60 tahun. Ibu tuh terhibur, dia sapu air matanya. Dia bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Allah, apakah dengan umur sependek itu mereka masih bermaksiat kepada Allah?" "Masih," kata Nabi Musa. "Masih korupsi?" "Masih." "Masih main pemilu?" "Masih." Gitu. Apa kata ibu tersebut? "Ya Nabi Allah Musa, kalau saya diberikan rahmat hidup di zaman itu, zaman Nabi Muhammad, saya akan bikin rumah dekat kuburan. Saya ibadah kepada Allah, mati masuk kubur." Saking pendeknya. Jadi orang 500 tahun disuruh melihat 60 tahun, ya pendek banget gitu. Nah, inilah salah satu dari 6 kebijaksanaan Allah terhadap umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu umatnya disayang. Pertama, usianya pendek-pendek, 60 tahun, 70 tahun, supaya dosanya nggak banyak. Kalau umurnya panjang, dosanya banyak gitu. Makanya dikasih Allah usia pendek-pendek, biar dosanya nggak banyak. Yang kedua, umat akhir zaman, supaya tidak dihujat sama umat setelahnya. Misalnya umat Nasrani yang menghujat umat Nabi Musa, umat sekarang menghujat umat Nabi Isa. Nah, supaya umat Nabi Muhammad tidak ada yang menghujat setelahnya, dijadikan umat akhir zaman, berakhir nanti dengan kiamat. Yang ketiga, badannya kecil-kecil, rezekinya gampang, mudah kenyang. Nabi Adam saja tingginya 6 meter. Nabi Adam tuh 6 meter loh tingginya, Bapak Ibu. Jadi kalau Nabi Adam metik pohon kelapa, kayak metik toge, saking gampangnya gitu. Nah, itu karena badannya kecil-kecil, sehingga rezekinya mudah. Sedikit makannya langsung kenyang, nggak harus makan sebanyak-banyaknya itu. Pernah Nabi Sulaiman berkata kepada Allah, "Ya Allah, izinkan saya memberi makan makhluk sebulan aja." "Kau nggak akan sanggup," kata Allah. "Sehari deh." "Ya udah, sehari," kata Allah. Akhirnya Nabi Sulaiman mau masak masakan yang enak banget, banyak tumpukan. Allah nanya sama Nabi Sulaiman, "Makhluk apa yang perlu kau kasih makan?" kata Allah kepada Nabi Sulaiman. "Ikan di laut." "Oke," kata Allah. Keluarlah ikan di laut, gede banget ikan itu. Dimakanlah seluruh makan yang sudah disiapkan oleh Nabi Sulaiman. Habis, baru satu ikan tok. Tobat Nabi Sulaiman SAW, "Ya Allah, saya nggak sanggup memberi rezeki setiap makhluk, Engkau lah yang sanggup." Karena sok-sokan bisa gitu. Makanya dengan rezeki yang kecil, kita bisa gampang kenyang, nggak usah nyari rezeki yang banyak-banyak. Selanjutnya, umat yang pertama dihisab nanti di akhirat. Walaupun kita umat akhir zaman, tapi dihisabnya pertama, kan keren ya? Kalau dihisabnya terakhir, capek kita nungguin gitu, ya. Makanya kita dihisab pertama nanti di akhirat. Sebagai umat terakhir, seharusnya terakhir dihisab, tapi enggak. Umat Nabi Muhammad umat pertama dihisab Allah nanti di akhirat. Yang keenam, azab ditunda. Nah, ini yang paling keren ya. Kalau umat dulu ingkar sedikit, azab. Kaum Nabi Lut homoseksual, azab. Dulu pernah saya sampaikan Bapak Ibu ya, ada penelitian dari PBB bahwa kesimpulannya tahun 2030 umat Islam itu terbanyak nanti di dunia. Alasannya pertama, fertility rate, jumlah kelahiran. Di Eropa sekarang jumlah kelahiran menurun 15% setiap tahun.
menurut terus. Umat Islam angka kelahirannya masih stabil gitu ya. Makan bertambah malah. Yang kedua LGBT, hubungan sejenis. Ini yang ditolak oleh agama Islam. Satu-satunya agama menolak LGBT itu adalah Islam. Di Eropa sudah halal, bahkan sesama pendetanya menikah, cowok sama cowok. Kalau ada pendeta yang menolak menikahkan pasangan sejenis, pendetanya ditangkap, hilang. Yang ketiga konversi agama. Orang lebih banyak pindah ke agama Islam daripada keluar daripada agama Islam. Di Inggris 425 gereja dijual, dibeli sama umat Islam dijadikan masjid. Di Australia 125. Kemarin PWM Jawa Timur beli gereja 2023 ya, beli gereja di Spanyol satu dijadikan masjid. Karena nggak menarik lagi agama Kristen bagi orang-orang Eropa. Mereka lebih senang sekarang jadi agnostik, jadi ateis, nggak bertuhan. Tuhannya adalah bola. Kalau Real Madrid main sama Barcelona penuh itu. Nah itu sekarang Tuhannya orang-orang Eropa itu. Jadi yang kedua itu, yang ketiga konversi ya. Orang lebih banyak pindah dari agama Islam daripada keluar daripada agama Islam. Jadi untuk umat Nabi Muhammad azab itu ditunda. Kaum Samud ingkar kepada Nabi Soleh diazab Allah. Kaum Ad diutus Nabi Hud diazab Allah. Kaum Nabi Syuaib Ashabul Aikah yang mempermainkan timbangan diazab Allah. Tapi umat Nabi Muhammad diberikan kesempatan untuk bertobat sampai mati. Gak tobat juga, terserah lu deh, udah dikasih waktu gak tobat juga. Masih yakin aja Yesus itu Tuhan. Padahal Yesus itu adalah Nabi dan Rasul. Nah ini salah beberapa keunikan daripada umat-umat Nabi Muhammad. Makanya kita syukurin itu berpuasa ini ya. Puasa ini sangat luar biasa. Di luar Ramadan kita minta ampun sama Allah sambil guling-guling di tanah, sambil nontokin kepala ke dinding. Itu belum tentu diterima Allah. Tapi di bulan suci Ramadan kita diam saja, nggak ngomong, diam saja. Allah ampuni dosa-dosa kita, keren gak tuh? Apalagi kita minta ampun. Rabbana innaka ampun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta ampun ya Allah. Nggak minta ampun saja, diam baik, meneng baik. Ini ampun ya Allah. Luar biasa. Yang kedua, melipat gandakan pahala. Satu kebaikan dibalas 10 di luar Ramadan. Di Ramadan unlimited. Gak terhingga balasan Allah terhadap amal soleh kita. Makanya jangan sia-siakan Ramadan ini ya. Perbanyak amal soleh kita. Sholat banyakin. Biasanya kita sholat Tuhan 2 tambah 2 jadi 4. Al-Quran biasanya 2 hizib ya. Sekarang 1 hari 1 juz. Bisa 30 juz nanti akhir Ramadan. Zikir tambah, salawat tambah, sedekah juga ditambah. Biasanya sehari cuma 10.000, tambah jadi 20.000. Itu nanti balasannya luar biasa di bulan Ramadan. Nanti kita nikmati di akhirat. Makanya banyak nanti orang-orang yang heran di akhirat. Lu amal saya kok sebanyak ini, kok setinggi gunung gitu. Tapi ingatnya kata Rasulullah, buat iyyakum wal muflis, jangan kalian menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Apa yang bangkrut? Kita tidak bisa memberikan amal soleh kita kepada orang yang kita cintai. Istri kita tercinta yang bisa hidup semetik waktu di dunia ya. Dek, ambil amalan abang deh. Kebanyakan nih, gak bisa. Kepada anak juga gak bisa. Nah, ambil amalan bapak, gak bisa. Tapi kita bisa memberikan pahala kita kepada orang yang kita zolimi. Nah, kan aneh kan? Kepada orang yang kita cintai kita gak bisa memberikan pahala. Tapi orang yang kita zolimi bisa mengambil pahala kita. Bayangkan nanti di akhirat ya, kita berdiri, orang yang menuntut haknya karena kita zolimi jejer itu sepanjang jalan. Apa nggak rugi kita, kata Rasulullah. Nah salah satu zolim yang sering saya singgung dan saya ulik itu adalah mengambil hak bersama untuk pribadi. Jalan raya hak bersama. Jangan mentang-mentang kita orang gedongan, orang penting, kita tutup jalan untuk menikahkan anak kita. Zolim. Berapa orang nggak bisa lewat satu hari itu nuntut haknya nanti di akhirat. Dulu ada di kampung saya di Maduharjo, orang Pertamina. Anaknya nikah Sabtu. Hari Rabu dia tutup jalan. Rabu kami cuma Sabtu, pada hari. Akhirnya banyak mobil harus menggok kanan, menggok kiri gitu. Nah itu zalim. Karena jalan itu jalan bersama, nggak boleh kita tutup-tutup. Ya. Kecuali acara kampung isi RT RW. Misalnya jalan rumah kita jalan kampung nih, bilang sama Pak RW, Pak,
Rumah saya kecil Pak, saya besok bikin anak saya pakai jalan ya, silakan kata PP ya, boleh. Tapi kalau jalan Gurame itu ya kan, Gurame namanya ya, nah, itu jalan bersama itu jangan kita tutup, kakinya orang menggok kanan menggok kiri. Semua bayar pajak, itu nuntut haknya nanti di akhirat. Jangan sampai kita melakukan itu. Kalau sudah terlanjur, tobat kita semua. Mudah-mudahan Allah ngambil. Kalau enggak ya, dia nanti menuntut haknya di akhirat. Akhirnya apa? Amal kita diambil dikit-dikit, lama-lama habis. Ketika habis masih ada kita zalimi, dosanya ditimpain ke kita semua. Dia yang korupsi, yang berzina, kita diazab. Gak enak toh, makanya zalim itu sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita. Iyyakum waz-zalim. Jangan sekali-kali kita melakukan zaliman kepada orang lain. Tanah orang jangan diambil, sejengkal dua jengkal. Nanti Allah timpain tanahnya ke tubuh kita nanti di akhirat. Ya. Jadi tanah-tanah, misalnya tanah-tanah pinggir sungai ya, itu kan tanah wadi cancer apa namanya itu boleh kita manfaatkan untuk parkir untuk apa. Tapi kalau tanah-tanah warga jangan. Ya, sejengkal dua jengkal kita ambil nggak boleh. Kita halangi orang lewat. Seperti di rumah saya dulu di kampung saya, tutup jalan umum, itu zalim. Padahal itu jalan warga dari dulu sebenarnya, dari zaman dulu ya. Jadi itu tetap suka zalim. Nah, itu jangan sampai kita lakukan. Makanya kita banyakkan amal soleh kita banyakkan ibadah kita. Semoga Allah menerima seluruhnya. Yang zalim bebaskan di dunia ya. Kalau pernah kita melakukan kezaliman, minta maaf sama orang yang kita zalimi. Misalnya kita kakak tertua, seluruh warisan kita ambil, adik-adik gak kita bagi, minta maaf sama adik kita. Digampar, terima aja deh, diludahin terima aja daripada urusan di akhirat. Sebelum urus akhirat itu pakai amal soleh, gak pakai duit. Kalau pakai duit sih enak, gak kita bayar selesai. Di dunia pakai duit, kasih duitnya. Kita pernah zalim, saya minta maaf, pernah menzalimi dulu. Mudah-mudahan dia menerima maaf kita, akhirnya bebas kita dari tanggung jawab kezaliman. Nah, inilah yang kita sampaikan malam ini. Semoga Allah menerima pahala kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menutup hidup kita dengan husnul khawatimah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum